Kahar Muzakir, seorang tokoh nasional Indonesia, pendiri Universitas Islam Indonesia. Abdul Kahar Muzakir lahir pada 1908 di Kota Gede, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kiai Haji Muzakir, seorang guru agama yang juga aktif mengurusi hajat Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kakek buyutnya, Kiai Hasan Basyari, merupakan Syekh Tarikat Satiriyah. Pernah pula beliau ikut berjuang dalam perang Diponegoro sebagai komandan gerilya lokal. Namun kemudian dicekal dan diasingkan bersama sang pangeran dan rekan-rekannya di Tornado, Sulawesi Utara. Di sana pula kakeknya wafat. Abdul Kahar mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta hingga kelas 2. Lantas dia melanjutkan pendidikannya di pesantren Makbaul Ulum di Solo. Lalu pesantren Jamsaren dan pesantren Tremnas di Jawa Tengah. Pada 1925, di usia 16 tahun, dia bertolak ke Kairo untuk menimba ilmu disokong oleh Haji Muksin, pamannya dari ibu, yang merupakan juragan grosir di Kota Gede, Yogyakarta. Di Kairo, dia bersekolah di Darul Ulum, rumah ilmu, sebuah fakultas baru di Universitas Fuad I. Kemudian berganti nama menjadi Universitas Kairo dan lulus dari sana pada 1936 dengan mengantongi gelar Paskar Sarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogi, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Selama 12 tahun tinggal di Kairo, dia aktif bergulat dalam politik pelajar, mewakili para pelajar dari Jawa. Dia adalah pendiri Jamiatul Musyabbah Muslimin dan seorang pemimpin Jamiah Khairiyah Indonesia. Di usia 28 tahun, dia kembali ke Indonesia dan mulai mengajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, sekolah guru Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan tak lama kemudian menjadi direktur. Hingga Perang Pasifik meletus, dia menjabat sebagai salah satu pengurus pemuda Muhammadiyah dan bagian penolong kesengsaraan Yemen. Pada 1938, Abdul Kahar Muzakir bergabung dengan Partai Islam di Indonesia yang disebut PII dan terpilih sebagai salah satu komisaris hingga 1941. Pada 1939, dia diundang ke Jepang bersama 3 orang muslim sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam Asia Timur Jauh di Tokyo. Saat Jepang menduduki Indonesia, Abdul Kahar Muzakir sempat bekerja di Departemen Hubungan Ekonomi Kesultanan Yogyakarta hingga 1443. Kemudian ia dipilih oleh Belanda oleh Badan Intelijen Militer Jepang (BEPAN) untuk menempati sebuah posisi di Jakarta, tepatnya sebagai komentator berita untuk siaran langsung luar negeri berbahasa Arab dan Inggris. Selama di Jakarta, pada 1944 Abdul Kahar Muzakir dipindahkan ke Departemen Urusan Agama, lalu menjadi kepala deputi departemen tersebut. Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Selidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, mewakili umat Islam. 2 bulan sebelum berakhirnya Perang Pasifik dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdul Kahar Muzakir ditunjuk menjadi anggota Panitia 9 bersama Soekarno-Hatta dan 6 tokoh lainnya. Tugas mereka adalah menyusun dokumen semula dimaksudkan sebagai pembuka Undang-Undang Dasar 1945, yakni Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan wujud kompromi tuntunan umat Islam atas berdirinya negara Islam dan kehendak golongan nasionalis sekuler menjadi Pancasila sebagai ideologi dasar. Menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang, Kahar Muzakir juga berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan tersier Islam bernama Sekolah Tinggi Islam (STI)
yang didirikan di Jakarta 1 bulan sebelum Jepang menyerahkan kepada sekutu. Dan susunan kepengurusan STI, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai direktur, sedangkan Abdul Karim Sakir menjabat sebagai rektor. STI kemudian diboyong ke Yogyakarta pada 1947 dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau yang disebut UII. Tempat Abdul Karim Sakir berkhidmat sebagai pendidik hingga ajal menjemputnya. Karim Sakir juga berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam bernama Sekolah Tinggi Islam STI yang didirikan di Jakarta 1 bulan sebelum Jepang menyerahkan kepada sekutu. Pada masa akhir penjajahan, Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam STI di Jakarta pada 8 Juli 1945. Perguruan tinggi ini dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Karim Sakir, dan Muhammad Hatta. Kemudian STI dipindahkan ke Yogyakarta tahun 1946 dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau disebut UII pada 22 Maret 1948. Keistimewaan UII adalah didirikan oleh 3 macam inteligensia. Pertama, inteligensia tradisional, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh NU. Kedua, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Abdul Karim Sakir, Kiai Haji Fatur Rahman Kafawi. Mereka adalah tokoh Muhammadiyah. Ketiga, inteligensia modern, yakni Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, dan Dr. Satiman Virjoyodoyo, Mr. Muhammad Roim, Abi Kusumo, Joyo Kursojoyo, dan Haji Anwar Joyo Kusminarto. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 28 Rajab 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 1945. 40 hari sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan nama Sekolah Tinggi Islam STI di Jakarta. STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan yang ada adalah milik Belanda seperti Institut Teknologi Bandung dan Sekolah Tinggi Pertanian Bogor. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi yang dibina oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, proklamator dan mantan wakil Republik Indonesia, Muhammad Natsir, Prof. Haji Abdul Karim Sakir, Roem Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain sebagainya menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islam serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Seiring hijrah ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka STI pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada 27 Rajab 1365 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 April 1946 bertempat di dalam Pagulon, Yogyakarta. Untuk meningkatkan peran dalam perjuangan, maka STI yang kala itu menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam diubah menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia. Realisasi perubahan STI menjadi UI didahului pembukaan kelas pendahuluan semacam pra-universitas yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Pendopo Dalem Purbojo, Dasem, Yogyakarta. Sedangkan pembukaan UI mengantarkan STI secara resmi diselenggarakan pada tanggal 27 Rajab 1367 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 1948 bertepatan di dalam Kepatihan Yogyakarta dan mendapat kunjungan dari para menteri setelah pejabat sipil dan militer lainnya. Demikian pada tanggal 27 Rajab atau 4 Juni 1948 hadirlah Universitas Islam Indonesia yang merupakan wajah baru STI yang telah resmi beroperasi sejak 3 tahun sebelumnya di negara Republik Indonesia. Saat itu diresmikan UI membuka 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agama. Prof. Karim Sakir menjadi rektor pertama UI sejak didirikan STI yang menjabat sebagai rektor selama 2 periode, yaitu 1948 hingga 1048 pada masa STI dan
1948 dan 1960 pada masa UI. Ini menjadikan Karl Musakir sebagai rektor paling lama menjabat 15 tahun. Namun sekarang UI sebagai universitas swasta tertua di Indonesia yang kemudian berkembang pesat dengan lebih 22 fakultas cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Surakarta, Madiun, Purwokerto, Gorontalo, Bangil, Cirebon, Klaten, dengan pusatnya di Yogyakarta.